Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar Sidik. Saya dari Universitas Indah Prasta PGRI. Di sini saya memiliki jurusan Prodi Studi Teknik Informatika. Perkenalkan teman-teman, untuk lebih lengkapnya, saya itu Muhammad Jafar Sidik. NPM-nya 2021 4350 1123. Di sini saya ingin mensimulasikan program saya yang telah saya buat mengenai sistem mendukung keputusan pemilihan produk unggulan dengan metode TOPSIS pada UMKM toko Nur Fitri Snack. Mungkin kita langsung saja ke program yang sudah saya buat. Di sini saya menggunakan Java NetBeans, basicnya programnya Java. Di sini programnya sudah saya open projectnya. Kita langsung ke menu, kita langsung running saja. Abaikan aja, ini langsung run aja. Nah, di sini teman-teman kita sudah masuk ke form login ya. Nah, di mana di database username sama passwordnya itu udah saya input, username-nya admin dan passwordnya juga admin. Coba kita masukkan saja, admin login. Kita berhasil login ya. Kita get OK dan masuk ke tampilan menu. Di sini teman-teman bisa kita lihat namanya sistem pemilihan produk unggulan terbaik pada toko Nur Fitri Snack. Sini. Untuk aksesnya di sini kita ada logout, exit serta username. Mungkin kita bahas username ini ya mungkin ya. Atau kita lihat dulu, ini ada di sini ada berkas, yaitu ada data produk, data kriteria, data subkriteria, data bobot nilai, serta ada data hasil keputusan atau hasil nilai metode yang saya buat. Sini untuk laporannya juga ada laporan produk, laporan kriteria, laporan subkriteria, laporan nilai, serta laporan hasil juga yang sama mirip dengan yang di berkas tadi. Kita coba langsung username ya. Kita lihat dulu. Nah, untuk username di sini teman-teman bisa ya saya sampaikan, username itu yang sudah saya masukkan itu ada user ID-nya admin dan passwordnya juga admin. Di sini teman-teman bisa masukkan nama lengkap juga, misalkan menambah admin lagi buat form login apa, atau mau menghapus atau mau mengubah ini juga bisa gitu teman-teman. Ini bisa diubah, kalau mau dicoba diubah nggak usah, bebas teman-teman, itu hak teman-teman ya. Mungkin di sini aja dulu, kita langsung ke berkas saja. Di sini berkas ada data produk, udah saya lihat nih produk. Di sini kita di saya ini sudah saya masukkan 10 nilai alternatifnya atau 10 produknya lah di sistem ini. Kita misalkan mau nambah produk atau mau ubah dulu deh, yang paling gampang ini nih, kita mau ubah namanya misalkan apa kira-kira teman-teman, lumpia atau apa ya, snack kuping gajah lah, kuping gajah. Di sini kita hapus misalkan harganya 210.000. Di sini saya mengambil kuantitinya tuh per kilo aja biar kita memudahkan untuk kuantitinya ya. Kita edit, data berhasil dirubah dan sudah terubah ya teman-teman, sudah terubah. Kita mau hapus, bisa kalau mau hapus kita hapus, coba hapus, yakin hapus data ini, kita coba hapus. Kita berhasil dihapus dan sudah hilang teman-teman. Itu teman-teman, kita balikin lagi untuk yang tadi, mungkin kita input lagi 0002, nama jenisnya rempeyek, jenis produknya kue kering, tadi harganya 250.000. Apakah masih bisa menyimpan lagi? Simpan, data tersimpan, sudah tersimpan teman-teman. Kalau membatal bisa, misalkan membatalkan tuh langsung
di cancel sama dia. Nah, sistemnya maksud saya mungkin kita coba tes ke data kriteria. Di sini juga sama teman-teman, bisa menambahkan data kriteria yang sudah template defaultnya saya masukkan 4 kriteria ya, atau disebutnya 4 apa itu di ini saya. Di sini juga teman-teman bisa ada sub nilainya. Di sini saya range-nya per nilainya 0,25 sampai 1000. Maksud saya sampai 1. Gimana untuk memudahkan saya untuk 4 penilaian lah. Untuk mengambil penilaian 4 dari masing-masing kriteria. Nah, di sini ada kriteria harga tuh yang dari 0,25, 0,50, 0,75 sampai 1. Sama di kriteria lain juga sama, dari 0,25 sampai 1, permintaan juga 0,25 sampai 1, bahan pun juga sama 0,25 sampai 1 untuk penilaiannya. Jadi masing-masing ada 4 nilai dari 4 kriteria. Tuh, teman-teman. Terus kita langsung ke bobot nilai. Di sini rempeyek masih default kalau nggak salah. Oh enggak, sudah diedit. Tuh, sudah termasuk. Maksudnya dia memanggil lagi database yang ada. Teman-teman bisa merubahnya, misalkan merubah berapa nilai 0,25. Untuk mungkin harga rempeyek ini terlalu mahal atau terlalu murah. Teman-teman bisa misalkan kalau 1 itu berarti harganya terlalu mahal karena di sini dia memakai cost. Kalau dia kasih 25 itu sudah saya default menggunakan cost itu bahwa itu paling murah atau paling mahal, saya lupa itu. Bisa sih kayaknya paling mahal. Nah, saya itu 0,25 itu paling mahal. Kalau untuk cost, untuk pengalaman pelanggan kalau nilainya tinggi itu berarti pengalaman pelanggannya itu baik atau sangat sangat inilah, sangat apa namanya, sangat bagus ratingnya, reviewnya gitu. Untuk permintaannya mungkin di 0,50 itu stabil. Di bahannya pun 1, berarti kualitasnya tuh bagus karena dia kriteria itu benefit. Nah, saya ulangin lagi, untuk harga 0,25 itu adalah harga yang paling mahal karena dia penilaiannya itu cost, karena semakin tinggi costnya berarti semakin nilai maksudnya itu nilai tinggi costnya itu semakin mahal, semakin murah maksud saya, karena semakin murah. Kalau di benefit semakin tinggi nilainya itu semakin bagus juga ratingnya. Kalau harganya semakin murah tuh semakin tinggi, kebalik ya teman-teman tuh. Terus bobot nilainya, di sini bobot nilainya sudah saya ambil berdasarkan kalkulasi yang ada di program saya. Bahwasanya kita lihat di sini masih ada 10 produk ya, sesuai masing-masing nilai yang sudah saya input tadi tuh. Dan di sini menunjukkan bahwa dari hasil SPK yang tadi saya udah buat itu, karena di sini saya menggunakan TOPSIS, metode TOPSIS. Di sini kita lihat bahwa produk nomor 1 ini ratingnya itu nomor 1, produk nomor 2 menduduki rating nomor 2 rankingan. Nah, di produk 10 ini dia menduduki rankingan ke-3, produk 9 ke-4, produk ke-4 itu menduduki 5 ratingannya, ke-7 pun ke-6 ratingnya, ketiga produk ketiga yang ini dia memasuki posisi ke-7 teman-teman. Dan kita lanjut lagi, produk ke-6 itu ini pupuk gendar, dia memasuki rankingan ke-8 dan seterusnya. Untuk nilai jarak ideal ini sudah saya rumuskan menggunakan yang ada di bab 4. Saya juga dibantu untuk perhitungan Excel untuk memudahkan saya. Di sini ada jarak ideal positif, di mana jaraknya itu semakin rendah positifnya itu semakin bagus nilainya, maksudnya semakin bagus ratingannya.
kebalikan dari negatif, semakin sama juga sih, semakin tinggi negatif nilainya, jadi semakin bagus. Dan koefisien ini perhitungan dari jaraknya, dari semuanya, dari rata-ratanya itu teman-teman. Terus kita langsung ke laporan. Tadi laporan tuh kita punya 10 produk ya, kita coba apakah dia mencetak 10 produk. Nah teman-teman nih, 10 produk yang tadi kita udah ada di database dan udah dibuat. Nah, di sini teman-teman juga ada dari ownernya, bisa ditanda tangan langsung oleh pemiliknya, yaitu Ibu Sri Puji. Lanjut kita ke kriteria. Sini juga ada tuh harga, itu cost, sifat kriterianya pengalaman pelanggan itu benefit, permintaan itu benefit, dan bahar itu benefit. Sama di sini juga ada jamnya dan tanggalnya beserta harinya, dan bisa ditandatangani oleh pemilik tokonya. Untuk subkriteria juga sama, penilaiannya tadi saya udah jelaskan seperti ini. Untuk kita lihat nilainya, buat nilainya juga sama nih, yang udah kita input manual tadi teman-teman. Dan yang hasil tadi nih yang sudah dicetak. Nah di sini nih saya perumpamain dengan D plus sama D min untuk jarak kalau koefisiensi itu di cc saya ingin. Ini kita ngambil nilai pembulatan banyak ya teman-teman, banyak angkanya tuh, ada 8 angka di belakang koma. Kalau yang saya buat yang ini, saya langsung pembulatan ke depan untuk 4 angka di belakang koma ya teman-teman, seperti ini tuh. Kita close. Untuk di sini untuk logoutnya tinggal gampang teman-teman, misalkan mau ganti akun atau apa, bisa di sini pencet logout. Nah di sini notif lagi apakah yakin untuk kembali ke halaman login. Kita misalkan ya sudah kembali ke halaman login teman-teman. Kalau mau exit dari program paling gampang juga, tinggal silang ini. Tadi ditanya lagi mau keluar aplikasi, tinggal ya saja teman-teman. Ya sudah, seperti itu aja. Mungkin dari saya untuk penjelasan yang saya buat ini, semoga teman-teman paham, ataupun dosen, ibu guru juga, ibu dosen atau bapak dosen juga paham. Apabila saya ada salah-salah kata dalam penjelasan ini atau kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.